Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan, masih diberi kehidupan untuk menjalani ibadah sehari-hari. Salawat beserta salam semoga terus terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pengajian pagi dalam rangka di thalabul ilmi, menambah pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu. Adapun maqalah yang ke-10. Kalau kemarin 9, sekarang yang an ba'di zuhad, ini dari sebagian orang-orang zuhud. Wa hum alladzina istaqarrud dunya wa lam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Ini diceritakan dari sebagian orang zuhud. Orang zuhud itu siapa? Orang yang menganggap dunia itu hina. Alladzina istaqarrud dunya wa lam yubalu biha, dan tidak peduli terhadap dunia. Enggak terus masuk ke dalam hatinya, ya dunia diambil. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Bukan terus dibuang semua, enggak. Orang zuhud itu tidak peduli dunia, tapi mengambilnya sekedarnya saja sesuai dengan kebutuhan. Itu orang zuhud. Beliau orang-orang zuhud menceritakan man aznabah dzanban. Barang siapa yang melakukan suatu dosa, ay tahmiluhu wa huwa yadhaku wa huwa adapun man yadhaku itu tertawa-tawa. Adapun orang yang melakukan dosa sedangkan dia tertawa, fa innallaha yudkhiluhu nar wa huwa yabki, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Jadi kalau ada orang yang melakukan dosa terus tertawa-tawa, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Maksudnya tertawa itu merasa bangga ketika merasa yafrahu bitahmilihi, merasa senang ketika melakukan dosa, maka masuk nerakanya dalam keadaan. Kenapa? Li'anna haqqahu ayyandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Karena kalau orang berdosa seharusnya bukan tertawa-tawa bangga, enggak. Seharusnya adalah menyesal wa yastaghfirullah dan meminta ampun. Wa man ata'ah wa huwa yabki, dan ini barang siapa yang taat wa huwa yabki dan dia menangis. Kalau tadi berdosa tapi tertawa, sekarang taat dan menangis. Kenapa menangis? Haya'an minallah, karena merasa malu kepada Allah. Wa khaufan minhu ta'ala, dan merasa takut kepada Allah, ala tafsirihi, merasa kalau amalnya itu sedikit, dia menangis. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhu wa huwa yadhaku, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Maksudnya dalam keadaan senang, ayyafrahu ghayatal farhi, merasakan puncak dari kebahagiaan. Dihusuli maqlubihi wa huwa amrullah ta'ala, karena dia sudah menemukan apa yang dicari, yaitu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang di sini, kalau memang berdosa, ya sudah berdosa saja. Maksudnya tidak usah merasa bangga, tidak usah terus dipamer-pamerkan seakan-akan wow. Nah, kalau dosa karena memang manusia tempatnya salah, ya salah saja. Dan haknya dari sebuah dosa dan salah adalah ayyandama wa yastaghfir. Itu menyesal, bukan malah merasa bangga.
Dan ketika kita beribadah, kita taat, itu menangis. Kenapa? Karena malu. Biasanya kalau orang hatinya lembut, biasanya mudah tersentuh. Hatinya lembut dan mudah, biasanya ditandai dengan tangisan. Kalau hatinya keras, ada hadis maqalah, inna min jumudil aini fi qaswatil qalbi. Kalau matanya ini sudah jumud itu ya nggak bisa nangis. Itu di qaswatil qalbi, biasanya hatinya keras. Inna qaswatal qalbi, kalau hatinya keras itu biasanya disebabkan bi kasratiz dzunub. Itu biasanya banyak dosanya. Makanya hatinya keras. Inna kasrataz dzunub binisyanil mauti. Biasanya kalau banyak dosanya itu biasanya lupa mati. Kalau lupa mati biasanya banyak. Inna nisyanal mauti bitulil amal. Orang yang lupa kematian itu biasanya angan-angannya panjang. 5 tahun lagi saya tidurnya kayak gini, 5 tahun lagi gini. Biasanya lupa nisyanul maut. Terus inna tulal amal bisyiddil hars. Biasanya kalau panjang angan-angannya itu ambisinya terlalu. Inna syiddatil hars bihubbid dunya. Kenapa dia berambisi, sangat berambisi? Karena dia hubbid dunya. Inna hubbad dunya ra'sun min kulli khati'atin. Karena cinta dunia adalah kepalanya, pokok dari segala kesalahan. Hubbud dunya itu menyebabkan yang menyebabkan orang itu berambisi. Ambisi yang terlalu itu disebabkan oleh angan-angannya yang panjang. Angan-angan yang panjang disebabkan kalau dia lupa mati. Lupa mati disebabkan oleh banyaknya dosa. Banyaknya dosa menyebabkan hatinya keras. Hati yang keras menyebabkan matanya itu menjadi jumud. Ya keras juga, nggak mudah tersentuh, nggak mudah. Jadi kalau beribadah biasanya orang akan menangis. Tapi jangan menangis terus, enggak. Ada juga inna min khiyari ummati qauman yathafuna jahran min si'ati rahmati rabbihi wa yabkuna sirran. Jadi nangisnya samar-samar aja. Min khaufi anzabihi. Jadi ya tertawa-tertawa saja karena merasa rahmatnya Allah itu luas. Tapi ketika sendiri menangis karena takut ada salahnya. Itu. Jadi kalau berdosa ya menyesal, meminta ampun, jangan malah merasa senang, bangga, apalagi dipamer-pamerkan, jangan. Itu yang bisa disampaikan. Ya termasuk ngaji pagi ini yang membahas tentang ini, tentang itu, supaya apa? Supaya ya sedikit-sedikit lah belajar tasawuf, belajar untuk melunakkan hati. Jadi nggak sibuk masalah itu terus, sekali-sekali lah ingat tentang ya mati lah, tapi mengingat tentang pahala ini, tentang itu, walaupun sedikit pagi-pagi untuk melunakkan hati, ya nggak keras-keras amat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu yang barokah kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.